Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan bahas mengenai prinsip belajar konsep. Nah, menurut Dahar 1989 menyatakan tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya. Pernahkah kamu melihat bunglon yang warna kulitnya mampu berubah? Ketika bunglon berada di dedaunan hijau, maka ia akan berwarna hijau. Dengan cara ini, bunglon dapat mengelabuhi musuhnya. Ini merupakan bentuk penyamaran bunglon yang disebut dengan kamuflase. Nah, untuk dapat memudahkan memahami apa itu konsep, di sini menurut Flevel dalam Dahar menyarankan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dari 7 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi harus mempunyai permukaan yang datar. Demikian sandaran dan memiliki 4 kaki. Kemudian yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan, atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Contohnya, konsep kepuasan adalah abstrak. Kemudian yang keempat, ada keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlihat dalam konsep itu. Contohnya, seorang anak kecil mengenalkan konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dan contoh-contoh air lainnya. Kemudian, yang kelima ada generalitas atau keumuman. Nah, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi hiperordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dan konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia ini dibagi menjadi konsep hewan. Kemudian yang keenam, ketepatan menyangkut. Apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Kemudian yang ketujuh ada kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Nah, berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan, nama terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelum untuk memahami dunia. Adanya sebuah konsep mungkin menyebabkan seseorang untuk menyederhanakan maupun mengkategorikan keragaman yang ada di sekitarnya. Nah, berikut merupakan jenis-jenis konsep. Menurut Fleming dan Levy 1981, membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, konsep konjungsi atau penghubung. Merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Yang kedua, konsep benda nyata. Lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga ada konsep abstrak. Dapat dijelaskan dari berbagai struktur verbal. Konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan menjelaskan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analog, maupun dengan penggunaan sinonim, misalnya menjelaskan konsep metamorfosis yang merupakan konsep abstrak. Dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh. Kemudian yang keempat ada
Konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan menjelaskan konsep. Orang dapat mengidentifikasi kriteria yang disajikan dalam contoh dan mengidentifikasi yang bukan kriteria contoh. Berikut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh. Menunjukkan yang bukan konsep. Kedua tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Jika hanya menyajikan contoh saja, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Misalnya, mengajar konsep paus. Siswa tahu bahwa paus hidup di air. Konsep ini bisa terlalu luas dan menganggap paus adalah ikan. Dengan demikian, perlu disajikan contoh ikan yang bukan ikan yang hidup di lautan. Yang kedua, gunakan beragam contoh penyajian. Contoh-contoh memilih peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep Amalia diperluas dengan menambahkan anjing, tikus, gajah, kanguru, dan paus. Memperbanyak contoh-contoh konsep memiliki efek yang tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut akan, tetapi juga memperjelas definisi konsep. Kemudian yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun, sebaiknya sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Kemudian, materi yang terakhir adalah persyaratan belajar konsep. Menurut Gagni dan Briggs dalam Fleming dan Levy 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi persyaratan untuk belajar. Penggunaan pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Kemudian yang terakhir ada fasilitas pembelajaran dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk pembelajaran pengetahuan baru. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.